Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini, karena ulah jin ifrit, Nabi Sulaiman menikahi gadis berkulit sangat hitam ini. Para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran surat Sad ayat 34. Paling menonjol dan mengundang perbedaan adalah perihal kisah jimat Nabi Sulaiman. Dalam kisah itu disebutkan bahwa setelah jin sukses mencuri jimat Nabi Sulaiman, maka jin menggagahi semua istri sang Nabi selama 40 hari. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Artinya, sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat. Quran surat Sad ayat 34. Syekh Muhammad bin Salih Asyawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makiyah menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya. Kemudian pada suatu hari, ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi, ia melepaskan cincinnya itu. Lalu ia menitipkannya kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah, sebagaimana biasanya. Setelah ia pergi, tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian jin itu pun mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya. Dan kami dudukan pada singgasananya sesosok jasad, yaitu jin tersebut yang bernama Syahkar atau jin lainnya. Kemudian jin itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ketika itu juga ia dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya. Lalu muncullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesaran. Ia melihat bahwa singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman." Akan tetapi orang-orang mengingkarinya. Kemudian ia kembali, yakni kembali pada merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya, lalu memakaikannya dan duduk di atas singgasananya kembali. Tafsir sejenis redaksinya cukup panjang. Intinya sobat, konon Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi seorang wanita yang sangat beliau cintai, namanya Jarada. Hanya saja ia menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan beliau. Dikisahkan bahwa kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam, baik yang berkenaan dengan kerajaan maupun kenabian beliau, terletak pada cincin yang ia pakai. Pada suatu hari, ketika hendak memasuki kamar kecil, beliau menitipkan cincinnya kepada salah seorang istrinya, Aminah. Sebelum beliau menyelesaikan hajatnya, datanglah setan yang menyamar dalam bentuk Nabi Sulaiman dan mengambil cincin tersebut, lalu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Akibatnya, Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya dan berubah bentuk. Kemudian terusir dari kerajaannya. At-Tabari menyebutkan bahwa nama setan atau jin tersebut adalah Sakar. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat lain, nama setan itu adalah Asif, kata Mujahid. Menurut pendapat yang lainnya adalah Ashrua, yang juga kata Mujahid. Sedangkan menurut As-Sadi, nama setan itu adalah Habyak. Si iblis berkuasa dan menggagahi para istri Nabi Sulaiman sampai pun pada masa haid mereka, hingga akhirnya Nabi Sulaiman menemukan cincinnya kembali dalam perut seekor ikan yang dia dapatkan dari seorang nelayan tempat beliau bekerja.
berbagai versi. Kisah ini memang banyak versinya, sobat. Said Ibnu Abu Arubah misalnya telah meriwayatkan dari Qatadah yang telah menceritakan bahwa Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Maka dikatakan kepadanya, bangunlah ia, tetapi jangan sampai terdengar suara besi beradu. Nabi Sulaiman pun berusaha untuk melakukannya, tetapi tidak mampu karena harus tanpa suara. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya ada yang mampu melakukannya. Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut, dikenal dengan nama Sakar, jin yang jahat. Maka Sulaiman pun mencarinya, dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi oleh jin Sakar untuk minum darinya seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan menggantinya dengan hammer. Dan pada hari minumnya, jin Sakar pun datang. Ternyata ia menjumpainya telah menjadi hammer. Maka ia berkata, sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh. Setelah minum, Sakar pun pulang dan kembali lagi kepadanya setelah merasa kehausan yang sangat. Ia berkata, sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik, tetapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar, mabuk, dan menambahkan kebodohan kepada orang yang bodoh. Lalu Sakar pun meminumnya lagi hingga pengaruh hambar menguasai akalnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Sulaiman, atau cincin itu ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya, hingga Sakar pun lumpuh dan tanduk. Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada cincinnya. Lalu Sakar dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini atau Baitul Maqdis, dan dikatakan kepada kami bahwa dalam pembangunannya tidak boleh ada suara besi. Maka Sakar pun mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hudhud itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Ia dapat melihat telurnya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hudhud itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Maka Nabi Sulaiman pun mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Nabi Sulaiman apabila hendak memasukkan kamar kecil atau kamar mandi tidak membawa serta cincinnya itu. Pada suatu hari ia pergi ke tempat mandi, sedangkan setan itu yakni Sakar ikut bersamanya. Peristiwa ini terjadi seusai Nabi Sulaiman menggauli salah seorang istrinya. Sebelum Sulaiman memasuki kamar mandinya, terlebih dahulu ia menitipkan cincinnya kepada Sakar. Tetapi setelah Sakar menerimanya, ia pun melemparkannya ke laut dan cincin itu ditelan oleh ikan. Maka kesaktian Nabi Sulaiman pun hilang. Kemudian Sakar pun menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu, Sakar pun menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sakar menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka protes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan. Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang diserupakan oleh mereka mempunyai kekuatan yang mirip dengan sahabat Umar Ibnul Khattab. Lelaki itu berkata, demi Allah, sungguh aku akan mencobanya. Ia bertanya, hai Nabi Allah, dia mengira bahwa yang duduk di atas singgasana itu adalah Nabi Sulaiman. Bagaimana jika salah seorang dari kami mengalami jinabah di suatu malam yang dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa? Sakar yang menyerupai dirinya dengan Nabi Sulaiman pun menjawab, tidak.
Ketika Sakar dalam keadaan demikian selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di tempat perut seekor ikan. Lalu ia datang. Tiada jin dan tiada pula burung yang bersua dengannya, melainkan bersujud hormat kepadanya. Hingga sampailah ia ke kerajaannya tempat mereka berada, dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh. Quran Surat Sad ayat 34. Tubuh tersebut tiada lain kecuali jin Sakar yang jahat itu. As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, yakni kami uji dia dengan cara seperti yang disebutkan firman berikutnya, dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh. Bahwa dia adalah setan yang didudukan di atas singgasananya selama 40 hari. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai 100 orang istri, dan di antaranya adalah seorang istri yang dikenal dengan nama Jarada, yang paling dicintainya dan paling dipercayai olehnya di antara semua istri-istrinya. Tersebutlah apabila Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya, terlebih dahulu ia menanggalkan cincinnya. Maka tiada seorang pun yang dipercayai olehnya selain dari Jarada, istri tersayang itu. Ia menitipkan cincinnya itu kepadanya di suatu hari, lalu ia masuk ke tempat buang air. Tak lama kemudian muncullah setan yang menyerupai diri seperti dia. Lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jarada pun menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Selanjutnya setan itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas tempat duduk Nabi Sulaiman. Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya, lalu meminta kepada istrinya atau Jarada untuk menyerahkan cincinnya itu. Maka istrinya menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum." Sejak saat itu, Nabi Sulaiman pun pergi seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara di antara manusia. Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya. Maka ahli Qura Bani Israel berkumpul bersama ulamanya. Setelah itu, mereka pun mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akalnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu semua, istri Nabi Sulaiman pun menangis. Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan jalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka memandanginya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka pun membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta-merta setan itu pun terpental ke udara dan jatuh di halaman istana. Sedangkan cincin Sulaiman berada di tangannya. Kemudian ia pun terbang jauh dan pergi ke laut. Tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Sulaiman pun datang dalam keadaan tertanggal darinya kebesaran seorang raja ke tepi laut, hingga sampailah ia pada salah seorang penangkap ikan di laut tersebut. Ia dalam keadaan sangat lapar, maka ia meminta ikan kepada para penangkap ikan itu. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Sulaiman." Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulnya dengan tongkat hingga Sulaiman terluka pada kepalanya. Sulaiman pun bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai dengan air laut. Para nelayan yang ada mencelanya perbuatan teman mereka yang memukul Sulaiman, dan mereka berkata kepadanya, "Buruk sekali perlakuanmu itu dengan memukul dia." Orang yang memukulnya menjawab, "Dia mengira bahwa dirinya adalah Sulaiman." Akhirnya mereka pun memberi 2 ekor ikan yang tidak terpakai oleh mereka. Sulaiman tidak mengindahkan lagi luka akibat pukulan. Ia bangkit menuju ke tepi pantai, lalu membelah perut kedua ikan itu dan kemudian mencucinya.
Ternyata ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut salah satu dari kedua ekor ikan pemberian itu. Ia segera memungutnya dan mengenakannya. Maka dengan serta-merta Allah mengembalikan kepadanya wibawanya sebagai seorang raja dan juga kesaktiannya. Burung-burung pun berdatangan hingga mengelilinginya. Melihat kejadian itu, barulah kaum yang ada di pantai itu merasa yakin bahwa dia adalah Nabi Sulaiman. Maka orang-orang berdatangan kepadanya seraya meminta maaf kepadanya atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Nabi Sulaiman pun menjawab, "Aku tidak memuji kalian atas permintaan maaf kalian. Tidak pula aku mencela apa yang telah kalian lakukan terhadapku, karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan suatu perkara yang telah terjadi." Sulaiman alaihi salam berangkat hingga datang ke kerajaannya. Lalu ia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, ia menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka ia pun memasukkannya ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dan dilak dengan cap dari cincinya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari kiamat nanti. Disebutkan bahwa nama setan itu adalah Habyak. As-Sadi melanjutkan kisahnya bahwa telah ditundukkan lagi bagi Sulaiman angin yang sebelumnya itu tidak ditundukkan terhadapnya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi." Quran Surat Sad ayat 35. Para pakar tafsir klasik dan kontemporer memvonis batilnya kisah tersebut, seraya menyebutkan kisah ini tidak lebih hanyalah Israiliyat, dongeng-dongeng yang dinukil dari Bani Israel yang batil. Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerangkan hakikat jasad yang dia letakkan di atas kursinya. Kita mengimani bahwa Allah menguji beliau dengan meletakkan sebuah jasad di atas kursinya, dan kita tidak mengetahui tentang jasad itu. Semua perkataan yang membicarakan tentang hal itu berasal dari cerita Israiliyat. Kita tidak mengetahui benar dan dustanya. Wallahu alam. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian ini ialah kehilangan kerajaan Sulaiman disebabkan aib yang biasa terjadi pada manusia, sehingga orang lain duduk di atas singgasananya, yakni setelah ujian itu beliau kembali kepada Allah Ta'ala, berdoa dan meminta ampunannya, serta meminta kerajaan yang tidak patut dimiliki seorang pun setelahnya. Ibnu Hazm menegaskan dalam tafsirnya, ini semua hurafat, kisah palsu dan dusta. Isnadnya sama sekali tidak sahih. Ibnu Al-Jauzi juga menyebutkan kisah ini di atas tidak absah dan tidak disebutkan oleh orang yang terpercaya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengomentari pendapat orang yang mentafsirkan ujian dengan kisah di atas. Pendapat ini dilemahkan para ulama. Sedangkan Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit bertutur, kisah ini tidak halal untuk dinukil dan termasuk karangan orang-orang Yahudi serta kaum-kaum sindik. Al-Iji dalam Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran juga menjelaskan, ketahuilah tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan perincian kisah tersebut. Ada yang dinukil dari salaf, kemungkinan besar termasuk Israiliyat. Ujarnya, ini kedustaan yang besar dan perkara yang serius. Keabsahan penisbatan cerita ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak kita terima. Tambah Al-Lusi Abu Atsana dalam kitabnya Ruh Al-Ma'ani. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa sanad atau jalur periwayatan kisah tersebut hingga Ibnu Abbas kuat, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, As-Saqalani, dan As-Suyuti, hanya tersebut tidaklah menafikan kebatilan kisah ini. Sebab andaikan sanad tersebut memang sahih sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau hanyalah menukil kisah batil tersebut dari ahlul kitab yang masuk Islam.
Ibnu Abbas menukil kisah tersebut dari Ka'ab al-Ahbar sebagaimana dalam Ad-Durr al-Mansur. Kisah tersebut diyakini tidak diambil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah. Buktinya pada kesempatan lain Ibnu Katsir As-Suyuti menegaskan bahwa kisah tersebut termasuk khurafat Israiliyat. Selain kisah tersebut diragukan keabsahan sanadnya, alur ceritanya juga mengandung kebatilan-kebatilan yang berkonsekuensi menodai kesucian kenabian dan keyakinan-keyakinan batil lainnya. Jika kita telah mengetahui bahwa kisah Nabi Sulaiman dengan cincinnya batil, maka kisah tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Namun, timbul pertanyaan, tafsir seperti apakah yang benar dari ayat tersebut? Para ulama menyebutkan, tafsir yang paling pas untuk ujian yang disebut ayat tersebut di atas adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, malam ini aku akan berhubungan badan dengan 90 istriku. Masing-masing pasti akan melahirkan lelaki, penunggang kuda yang kelak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Malaikat pun berkata kepadanya, katakan insya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Lalu beliau berhubungan badan dengan seluruh istrinya tersebut. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengandung, kecuali hanya satu. Itu pun tatkala bersalin melahirkan bayi hanya setengah badan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demi Allah, andai kata Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya akan lahir 90 anak laki-laki. Seluruhnya menjadi penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir Al-Muyassar, yakni Kementerian Agama Saudi Arabia, surat Sad ayat 34-36. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami meletakkan separuh tubuh anaknya di atas singgasananya. Anak ini lahir setelah Sulaiman bersumpah akan menggilir istri-istrinya, sehingga masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang penunggang kuda yang handal dan berjihad di jalan Allah. Namun ia tidak mengucapkan insya Allah. Lalu Sulaiman melakukan sumpahnya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mengandung kecuali seorang istri yang akhirnya melahirkan separuh jasad bayi. Kemudian Sulaiman kembali kepada Tuhannya dan bertobat. Dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang besar yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau maha banyak berderma dan memberi. Maka kami mengabulkan permintaannya. Kami menundukkan angin untuknya sehingga ia berhembus sesuai dengan keinginannya. Ia taat kepada Sulaiman sekalipun ia keras lagi kuat. Sebagian ulama berpendapat kisah yang menyebutkan bahwa kesaktian Nabi Sulaiman alaihissalam bersumber dari cincinnya ia pakai. Rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan sobat, baik dari sisi sanad maupun alur ceritanya, sehingga otomatis tidak bisa dijadikan dalih untuk melegalisasi praktek pemakaian jimat. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya juga ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.